مرحبا أهلا النوادي. Nah, di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, kita punya ibadah, jangan kita merasa ini luar biasa di hadapan Allah. Tapi kita harus merasa ibadah kita ini banyak cacatnya di hadapan Allah. Allah tidak suka ketika seorang hamba ibadah kemudian merasa ini ibadah saya nih kayaknya paling terbaik, ibadah saya ini paling bagus. Ini seorang hamba diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan ada seorang hamba, dia tinggal di satu pulau di lautan lepas. Kerjaannya sehari-hari dia beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat selama 500 tahun. Ibadahnya 500 tahun. Dan kita kan ibadahnya maksimal juga, umur kita sekarang sudah di-korting oleh Allah. Makin mendekati hari kiamat makin berkurang umur. Itu menandakan usia dunia juga begitu. Makanya umurnya makin berkurang. Amaru ummati ma baina sittin aw sab'in. Nabi katakan rata-rata, ini sudah disensus oleh Rasul, rata-rata usia umatku itu ya 60 atau 70 tahun. Kalau lebih aziyadah, itu bonus tambahan. Ini umat terdahulu umurnya panjang, ia ibadah 500 tahun di satu pulau, tidak pernah bermaksiat. Allah Ta'ala berikan keramat kepadanya. Keramat, dia ada di atas bukit. Nanti waktu sore dia turun, Allah tumbuhkan rumman, buah delima, dan Allah munculkan semacam air sungai yang jernih. Dia mandi di situ, dia minum di situ, dia makan di situ, buah rumman, kenyang. Airnya dia gunakan untuk bersuci, dia ibadah. Nanti sore dia naik lagi, sore dia turun lagi, begitu setiap hari. Sampai 500 tahun ibadahnya. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, kalau saya meninggal, saya minta kepadamu cabut nyawa saya dalam keadaan saya sujud kepadamu. Dan itu akhirnya diijabah oleh Allah. Dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Ibadahnya 500 tahun. Nabi ceritakan hadis ini, Rasulullah ceritakan. Tiba hari kiamat, hamba yang soleh ini yang ibadahnya 500 tahun, Allah katakan kepada malaikat, ya malaikati udkhulu abdi al-jannata birahmati. Wahai malaikat-malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Allah katakan dengan rahmatku. Ternyata ini ahli ibadah, karena mengandalkan ibadah, dia mengatakan, ya Rabb bi'amali, 500 tahun kemana ini? Ya Rabb, wahai Allah, amalku. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan untuk kedua kalinya, ya malaikati udkhulu abdi al-jannata birahmati. Wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dia protes juga, bal bi'amali, dengan amalku. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya malaikati qayyisu ni'mati alaihi wa amali. Wahai malaikat, entar dulu, jangan masukkan dia ke surga. Timbang, buat perbandingan. Nikmat, satu nikmat yang aku berikan kepadanya, dalam hadis itu nikmat melihat, kau timbang dengan amal ibadahnya selama 500 tahun. Ternyata waktu ditimbang, nikmat mata itu sudah mengalahkan ibadahnya selama 500 tahun. Baru dia sadar. Dia bilang, ya Allah, kalau begitu, ya, adkhilni jannata birahmatikum. Kalau begitu masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah perintahkan malaikat, udkhulu abdi al-jannata birahmati. Masukkanlah hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi gak sebanding. Tidak sebanding. Makanya para aulia
Mereka keadaan hatinya begitu di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Mereka merasa itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah yang maha besar. Mereka merasa malu di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.